Hai semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam keuangan perusahaan, yaitu struktur modal. Pada topik ini kita akan membahas mengenai jenis modal dan bagaimana menghitung biaya modal. Sebelum membahas struktur modal, kita harus melihat kembali pada neraca perusahaan, di mana di sisi kiri ada sisi aset atau biasanya disebut struktur investasi. Sedangkan di sisi kanan kita memiliki utang dan ekuitas atau juga dapat disebut struktur pembiayaan. Pada struktur pembiayaan terdapat 4 komponen, yaitu hutang lancar, hutang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa. Dari 4 komponen struktur pembiayaan, 3 diantaranya merupakan struktur modal perusahaan, yaitu hutang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa. Atas 3 komponen ini, perusahaan akan mencari komposisi optimal yang akan menghasilkan biaya modal terendah. Tiap-tiap sumber pembiayaan pada perusahaan menawarkan tingkat pengembalian yang berbeda-beda bagi para investornya. Hal ini biasanya dikaitkan dengan risiko dari masing-masing pembiayaan. Saham biasa memiliki risiko tertinggi, sehingga biaya modalnya juga paling tinggi. Sedangkan hutang jangka panjang memiliki risiko terendah yang menyebabkan biayanya juga rendah. Terakhir, saham preferen merupakan kombinasi antara saham biasa dan hutang jangka panjang yang menyebabkan biayanya di antara kedua instrumen tersebut. Seluruh tingkat pengembalian di atas merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atau disebut cost of capital. Biaya modal memiliki arti yang berbeda bagi investor maupun perusahaan. Bagi investor, biaya modal perusahaan mewakili tingkat risiko yang akan ditanggung. Seorang investor mengharapkan tingkat pengembalian investasi yang lebih besar dari biaya modal dan sebanding dengan risikonya. Bagi perusahaan menggunakan biaya modal untuk menganalisis apakah sebuah proyek menguntungkan dan layak untuk dijalankan. Biaya modal juga akan membantu perusahaan untuk menghitung jangka waktu pengembalian sebuah proyek. Biaya modal merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh komponen modal, atau biaya disebut sebagai weighted average cost of capital atau disingkat sebagai WACC. Biaya modal terdiri atas biaya hutang atau biasa dilambangkan dengan KD, biaya saham preferen dilambangkan dengan KPS, dan biaya saham biasa yang dilambangkan dengan KC. Berikut ini adalah sebuah contoh perhitungan biaya modal perusahaan. Misalnya, suatu perusahaan dengan total pembiayaan Rp10.000 mempunyai 3 jenis instrumen pembiayaan yang berbeda. Pertama berupa hutang jangka panjang sejumlah Rp5.000 dengan biaya sebesar 10%. Kedua, saham preferen yang berjumlah Rp2.000 dengan biaya 15%, dan ketiga, saham biasa yang berbiaya 20% dan berjumlah Rp3.000. Selanjutnya, setiap instrumen tadi dihitung bobotnya masing-masing dengan cara membagi jumlahnya terhadap total pembiayaan. Berdasarkan hasil perhitungan, bobot hutang jangka panjang adalah 50%, saham preferen 20%, dan saham biasa 30%. Setelah diperoleh bobot untuk masing-masing jenis pembiayaan, perusahaan dapat mengalihkan masing-masing bobot tersebut dengan biayanya sebagai berikut. Untuk hutang jangka panjang adalah 10% dikali 50% atau sama dengan 5%. Selanjutnya saham preferen yaitu 15% dikali 20% menghasilkan 3%. Terakhir saham biasa yaitu 20% kali 30% sama dengan 6%. Kemudian semua persentase tadi dijumlahkan dan menghasilkan 14%.
Angka 14% ini mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki biaya modal sebesar 14%. Lalu, untuk menghitung biaya masing-masing instrumen, kita bisa melihat pada contoh berikut. Untuk menghitung biaya hutang setelah pajak, kita dapat menggunakan rumus biaya hutang setelah pajak. Rumusnya adalah biaya hutang sebelum pajak dikalikan dengan 1 dikurangi tarif pajak. Sebagai contoh, perusahaan memiliki hutang jangka panjang dengan beban bunga sebesar 13,33% per tahun. Perusahaan dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 25%. Maka biaya hutang setelah pajak atau biasa dinotasi sebagai KD adalah sama dengan 13,33% dikali 1 dikurangi 25% atau sama dengan 10%. Pada saham preferen, biaya saham preferen dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Biaya saham preferen sama dengan dividen dibagi harga pasar saham preferen. Sebagai contoh, perusahaan memiliki saham preferen dengan tingkat pengembalian dividen sebesar Rp1.500 per tahun. Saham preferen saat ini dijual di pasar dengan harga Rp10.000. Maka biaya saham preferen sama dengan Rp1.500 dibagi Rp10.000 atau sama dengan 15%. Instrumen terakhir adalah saham biasa. Saham biasa memiliki dua jenis perhitungan biaya. Pertama adalah dividen discount model atau disingkat DDM. Model ini menggunakan pendekatan melalui dividen yang dihasilkan oleh perusahaan. Rumusnya adalah biaya saham biasa sama dengan dividen dibagi harga pasar saham biasa ditambah tingkat pertumbuhan dividen. Contohnya, saham biasa perusahaan saat ini dijual di pasar dengan harga Rp10.000. Dividen yang akan dibayarkan tahun ini adalah Rp1.500. Jika tingkat pertumbuhan perusahaan 10%, maka biaya saham biasa atau biasa dinotasi dengan KC adalah sama dengan Rp1.500 dibagi Rp10.000 ditambah 10% atau sama dengan 15%. Metode kedua dalam perhitungan biaya saham biasa adalah dengan menggunakan model Capital Asset Pricing Model atau disingkat CAPM. Rumusnya adalah biaya saham biasa sama dengan risk-free rate ditambah beta perusahaan dikali tingkat pengembalian pasar yang diharapkan dikurangi risk-free rate. Contohnya, risk-free rate saat ini adalah 6%. Beta perusahaan sama dengan 1,2. Tingkat pengembalian pasar yang diharapkan 13,5%. Maka biaya saham biasa sama dengan 6% ditambah 1,2 dikali 13,5% dikurangi 6% sama dengan 15%. Salah satu alat bagi manajemen keuangan untuk mencari struktur modal yang optimal adalah dengan menggunakan analisis EBIT EPS. EBIT adalah singkatan dari Earning Before Interest and Tax, sedangkan EPS adalah singkatan dari Earning Per Share. Perusahaan akan mencari jenis pendanaan mana yang akan memberikan tingkat EPS paling besar. Jika dilihat pada gambar, terdapat sebuah titik indifferent di mana baik pendanaan ekuitas maupun pendanaan utang akan memberikan tingkat EPS yang sama. Sementara itu, bagian kiri dari titik tersebut mengindikasikan bahwa pendanaan ekuitas akan memberikan EPS yang lebih tinggi daripada pendanaan hutang. Sebaliknya, bagian kanan dari titik tersebut menunjukkan bahwa pendanaan hutang menghasilkan EPS yang lebih besar daripada pendanaan ekuitas. Demikianlah materi mengenai struktur modal dan perhitungan biaya modal. Sesi selanjutnya akan membahas mengenai sumber modal. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi berikutnya.